Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar tentang etiket gambar ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang huruf dan garis gambar. Nah, sekarang kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang etiket gambar. Nah, di sini etiket gambar itu nanti akan berkaitan erat dengan garis dan huruf. Ya, di mana nanti ketika awal mahasiswa itu membuat sebuah tugas gambar, yang harus pertama dibuat adalah etiket gambarnya terlebih dahulu. Nah, etiket ini ya berfungsi untuk menjelaskan tentang gambar yang telah dibuat. Misalnya tentang data material komponen-komponen yang digambar. Ya, ini ketika gambar tersebut digunakan pada perusahaan manufaktur. Ya, di sebuah gambar kan ada beberapa komponen ya. Misal itu adalah gambar rakitan ya. Contoh di situ ada gambar mesinnya, blok mesin. Itu di situ digambarkan sebuah piston, misal ada poros engkol, kemudian ada ring pistonnya. Nah, di situ kan ada keterangan komponen-komponennya ya. Di situ ada keterangan materialnya, misal piston itu terbuat dari baja campuran ya. Kemudian untuk blok mesin yang terbuat dari baja tuang dan lain sebagainya. Itu kalau pada industri manufaktur. Nah, karena kita itu nanti di sini adalah apa namanya di sekolah maupun ataupun di kampus ya, di kuliah. Nah, nanti ketika mahasiswa ini mengajar jadi guru ya, nanti yang diajarkan itu etiketnya disesuaikan dengan kebutuhan pada sekolah maupun kampusnya. Jadi ketika sekolah itu tidak membutuhkan detail atau data material komponen-komponen, maka di situ tidak usah diberikan data penunjang seperti data material. Nah, itu karena di sekolah itu kan tidak ada analisis material pada komponen. Ya, di situ hanya ketika kalian mengajar nanti itu hanya mengajarkan dasar dari gambar teknik ya, gambar teknik otomotifnya ya, seperti proyeksi ortogonal, proyeksi vektorial dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita berada di sekolah ataupun kampus ya, biasanya etiket itu berisi tentang judul gambar ya, yang paling penting itu judul gambar ya. Kemudian ada identitas penggambar ya, baik siswa maupun mahasiswanya. Ya, kalau di perusahaan itu namanya drafter atau perancangnya siapa. Kemudian instansinya ya, kalau sekolah itu biasanya SMK, kalau kuliah itu untuk universitasnya berarti IVET. Kalau perusahaan itu contohnya yaitu di situ Toyota atau Daihatsu. Kemudian skala dan ukuran itu penting ya, karena ketika kita menggambar itu kan ukuran kertasnya itu kan terbatas ya, contoh A4, A3, ya A2 itu kan. Kalau gambar aslinya yang kita gambar kan misal blok mesin itu kan lebih besar kan ukuran dimensinya dari misal kertas A3. Nah, jadi di situ perlulah kita menggunakan skala, skala ukuran ya. Itu. Nah, kemudian ada berbagai data penunjang lainnya ya, biasanya diberikan pada kolom keterangan, keterangan pada etiket ya, itu. Nah, itu ya. Jadi untuk etiket sendiri berfungsi sebagai penjelas atau berisi tentang keterangan ya, tentang gambar yang telah dibuat ya, itu. Nah, ini jadi sebelum kita membuat etiket, kita harus terlebih dahulu membuat garis tepinya ya. Nah, garis tepi itu bisa dilihat pada tabel di bawah ini ya. Di sini ada ukuran kertas ya, A5, A4, A3, A2, A1, A0 ya. Kemudian untuk garis tepinya ini ada sisi kiri, sisi atas, sisi kanan, sisi bawah ya. Itu kalau kita menggunakan kertas A4, ini kita kan
di awal sudah sepakat menggunakan kertas A4 ya. Berarti sisi kirinya itu yang ini, yang A ini adalah 20. Ya, ini yang model potret atau tegak. Kemudian yang landscape yang mendatar itu ini ya. Itu sisi kirinya ini 20. Kemudian sisi atas yang ini sisi atas, ini juga sisi atas itu 5 mm ya. Kemudian sisi kanan yang C ini C itu juga 5, yang bawah yang D ini. Dengan sisi bawah D ini juga D ini 5 mm. Nah, itu ya kalau pakai kertas A4. Nah, kalau pakai kertas A3 sisi kirinya juga sama 20. Yang membedakan adalah sisi atas, kanan dan bawah. Kalau A3 itu pakai 10 ya, A3 ke atas sampai A0 itu sisi atas kanan bawahnya 10 mm ya. Itu. Nah, ini peletakan etiketnya ya. Di sini di bawah kalau yang potret ya. Kemudian untuk yang landscape yaitu di kanan bawah ya. Itu. Ini etiketnya ya. Nah, Pak, ini kok apa namanya ada yang model potret dan landscape. Nah, ketika kalian memilih model ini ya harus menyesuaikan dengan gambar yang mau dibuat. Ya. Kalau gambarnya itu cenderungnya itu gambarnya nanti hasilnya itu tinggi ya. Dimensinya itu lebih cenderung banyak yang tingginya itu maka gunakan yang potret ya. Kalau gambar yang kita buat itu lebih condongnya itu melebar ya, tingginya itu hanya sedikit melebar ke sini, maka gunakan yang landscape. Nah, itu ya. Itu ya. Kemudian ini kenapa kok dibuat 20 sisi kirinya? Karena ini supaya ketika gambar itu dijadikan portofolio atau dikumpulkan, ini bisa dilubangi dengan pelubang kertas ya. Dimasukkan ke dalam map ya, ini bisa dijadikan portofolio ya. Maka ini dibuat 20 seperti itu. Ini juga 20. Nah, itu ya untuk garis tepi dan model etiket ya. Kalau garis tepinya itu wajib sebelum kalian membuat etiket. Nah, model etiket itu ada dua, potret tegak ini dan landscape yang mendatar yang ini. Ya, itu ya. Untuk selanjutnya ya jenis etiket yaitu yang pertama itu ada etiket VSM ya atau bahasa Jermannya itu Vereinsschutzregister Maschine ya. Ini bahasa Jerman. Nah, etiket VSM ini ya digunakan ketika kalian menggambar ya selain gambar proyeksi ya. Gambar proyeksi kan ada dua ya. Ada proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal ya. Di situ nanti ada bagiannya lagi. Kalau apa namanya tugas gambar itu biasanya kalau sudah masuk ke vektorial, ortogonal, kemudian ada gambar potongan. Nah, gambar potongan ketika menggunakan proyeksi Eropa atau Amerika, maka jangan menggunakan etiket model ini. Ya. Etiket model ini ya digunakan selain etiket proyeksi, ya terutama di proyeksi ortogonal Eropa dan Amerika. Ya, itu. Nah, modelnya seperti ini ya, para mahasiswa bisa melihat. Ini panjangnya 185. Ketika nanti kalian menggunakan yang model potret ya, ini pasti di sini sama garis tepinya bila diukur ini garis tepi yang kanan, ini garis tepi yang kiri, misal yang ini 185. Di sini pasti ada sisa. Nah, kalau kertasnya A4, ya A4, ini nanti dibablaskan saja, tidak usah harus sama persis 185. Karena kurangnya mungkin hanya beberapa mili, nanti kalian coba ukur ketika membuat etiket. Itu nanti kurangnya hanya sedikit ya, beberapa mili saja, nanti ditepungkan saja. Bablaskan. Jadi untuk panjang ini, kalau menggunakan kertas A4, ini langsung ditepungkan dengan garis tepi satunya. Maka di sini kan bisa dilihat, ini kan disambungkan ya. Itu. Nah, kalau yang kertas A3 bagaimana, Pak? Ya, kertas A3 itu kalau melihat apa namanya? Melihat apa ya namanya? Kebutuhannya ya. Jika etiketnya itu nanti keterangannya banyak, di sini kan nanti ada model
apa namanya, keterangan ya, yang model proyeksi, itu juga nanti di sini harus apa ya namanya, dibablaskan ke garis tepi sebelah kiri supaya nanti kolom keterangannya bisa diperlebar. Ya nanti kita lihat yang proyeksi ya. Itu ada keterangan, nah keterangan itu nanti berfungsi sebagai pemberian keterangan komponen-komponen atau material pada gambar. Ya tidak hanya komponen maupun material, bisa juga seperti keterangan lain ya. Contohnya yaitu apa namanya, di situ apa, menggunakan sistemnya misalnya ISO berapa, menganut pada metode ISO berapa ya. Kemudian di situ misal ada simbol pengelasannya, ya berarti nanti dicantumkan di situ standar pengelasannya apa, ya, itu. Nah, intinya tidak harus manut 185 ini nanti sininya ada sisa yang sebelah kiri ya. Itu kalau sisanya sedikit, yang A4 nanti bablaskan, kalau yang A3 itu kebutuhannya banyak keterangannya, itu maka di sini juga sama dibablaskan. Karena gambar itu kan selain apa namanya, selain butuh detail data juga di sini kan yang ditinjau kan adalah keindahan ya atau kesesuaian lah. Kalau semisal ini kok apa namanya ada space segini, misalnya ini garis tepi kiri, ini ada space segini kan dilihat kan kurang kurang bagus seperti itu. Nah, maka dibablaskan saja sedikit ya sampai menempel garis tepi yang sebelah kiri ya. Nah, ini dudukan poros ini merupakan judul gambarnya ya. Dan ini instansinya. Ini nomor tugasnya ya atau nomor jobnya. Dan ini NIM ya, misal ini 01 NIM-nya atau NPM-nya di sini di kolom ini. Nah, kemudian ini skalanya ya. Skala itu ada 1:1 itu berarti sama besar. Kalau skalanya itu diperkecil berarti contohnya di sini 1:2. Kalau skalanya itu diperbesar dari benda aslinya, ini contohnya di sini adalah 2:1 ya. Kita ulangi. Skala jika ini 1:1 berarti gambar yang kita gambar dengan benda asli itu adalah sama besar. Kalau skalanya 1:2 berarti gambar yang kita gambar itu lebih kecil daripada gambar atau benda asli ya. Kalau skalanya 2:1 berarti gambar yang kita buat itu lebih besar dari benda aslinya. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada di gambar, ya ini tanggal menggambarnya mulainya ini misal berarti hari ini. Misal ini dibuat oleh Humaydi ya. Kemudian diperiksanya atau dikumpulkannya tanggal berapa, ya misal minggu depan atau hari ini juga. Diisi kemudian diperiksa, tulis saja di sini berarti Leovan atau saya. Dilihat, setujunya nanti dikosongi saja nggak apa-apa. Itu. Ya. Nah, seperti itu ya untuk etiket VSM. Jadi penggunaannya etiket ini saya ulangi untuk gambar selain gambar proyeksi ya. Karena gambar proyeksi memiliki etiket tersendiri ya. Nah, baik yang selanjutnya ya yaitu etiket proyeksi. Nah, ini ya tadi kan saya bilang kolom keterangan atau peringatan ya. Ini bisa apa namanya berisi keterangan ya. Keterangan atau peringatan. Nah, ini kalau diisi keterangan berarti nanti di sini diisi detail apa ya namanya penjelasan tentang gambarnya. Misal di sini apa namanya gambar komponen satu misal. Misal gear atau apalah komponen satu di sini jelaskan ya. Roda giginya menggunakan misal cacing ya, konus maupun sebagainya. Ini kan diisi di bagian sini kolom keterangan. Nah, makanya tadi kan saya bilang apabila menggunakan kertas A3 dan sisanya itu lebih banyak dan sini butuh keterangan yang banyak, maka yang diperlebar yang ini. Ya. Ini kolom keterangan atau peringatannya diperlebar untuk mengisi keterangan detail gambar. Ya. Itu. Nah, di sini juga ada yang membedakan dengan PSM itu ada simbol proyeksi ya. Simbol proyeksi ini ya yang bawah.
ketika kalian menggambar nanti menggunakan proyeksi Amerika, ya, yang ini, ya, maka gambar simbolnya juga ditaruh yang sini yang Amerika. Ya, ini taruh sini. Dan ketika kalian menggunakan proyeksinya Eropa, maka gambar simbol proyeksi Eropanya juga ditaruh sini. Ya, digunakan salah satu mau menggunakan proyeksi Eropa atau Amerika. Jangan sampai salah simbol, ya. Gitu. Ini yang Amerika, ini yang Eropa, ya. Ini instansinya itu di sini, kemudian judulnya yang ini name, ini nomor tugas, ini skala, ya. Ini satuan, ini tanggal pembuatannya, kemudian apa di gambarnya, misal M, ini diperiksanya Leovan, disetujuinya berarti tanggal ketika dikumpulkan, ya. Itu. Nah, perlu saya bahas lagi sebentar supaya jelas ya. Jadi, ini tadi saya mohon maaf lupa, untuk garis yang ini ya, para mahasiswa bisa dilihat, yang garis tebal ini ya, ini kan ada garis tebal ya, ini tebal. Nah, ini yang di tengah ini kan menggunakan garis yang bahasanya lebih tipis daripada garis yang ini. Nah, yang bawah atas ini kan tebal. Nah, maka yang garis di dalam kotaan tabel ini menggunakan drawing pen atau rapido 0,3 ya. Itu. Nah, ini nanti yang ini pakai 0,3, yang garis tepi ini, mohon maaf garis tepi, garis etiket yang ini ya. Ini pakai 0,5 ya. Itu. Sesuai dengan garis tepinya. Ya, ini kan garis tepi misal ini garis tepi. Ini pakai 0,5 garis tepinya. Ini etiketnya yang ini pakai 0,5 juga. Nah, yang tabel ini pakai 0,3 ya. Pak, kalau pakai 0,2 bagaimana supaya bisa lebih jelas tebal tipisnya? Enggak apa-apa. Yang penting nanti ketika menggambar ini harus ada perbedaan ya, yang mencolok ini kan tabel ya, ini kan garis etiketnya ya. Ini dibuat pakai 0,2 atau 0,3 boleh, jangan pakai 0,5. Yang tabel ini, garis ini ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang model ini ya, ini tinggi hurufnya nanti silahkan pakai yang 7 boleh, yang ini atau pakai yang 14 boleh tinggi hurufnya. Yang bawah nanti juga disesuaikan pakai yang 7 juga boleh. Yang penting antara ini sama ini harus berbeda ya. Itu. Kalau yang ini pakainya ya skala digambar, diperiksa, dilihat, disetujui, tinggi hurufnya pakai yang 3,5 atau 3,5 ya. Karena ininya apabila kalian ukur ya ini 26 ya. 26 dibagi 4 tabel ini, 4 kolom. Itu kan ketemunya 6,5 mm ya. Nah, maka supaya gambarnya itu tidak tulisannya tidak terlalu besar dan ini kolomnya mencukupi, maka dibuat 3,5 atau 4 lah ya, katakan di sini. Nah, tinggi hurufnya. Itu ya. Yang ini silahkan mau dibuat 7 boleh ya, yang bawah ini name, nomor instansinya 7 mm boleh tingginya, kemudian yang atas itu karena ini 26 kan tingginya, mau dibuat tinggi hurufnya 14 juga boleh. Karena kalau ini 26, ini 7, ya tinggi hurufnya terlalu kecil. Paling tidak idealnya pakai 14 mili. Ya. Nah, supaya gambarnya tulisannya itu nanti rata, ini diberikan garis bantu ya supaya tinggi hurufnya itu rata, bahasanya itu tidak ndek dhuwur. Ini D-nya di sini, ini U-nya ke bawah. Nanti kan ndek dhuwur kan kurang bagus, maka diberikan garis bantu pakai pensil mekanik, nanti dibuat tulisan pakai drawing, setelah itu pensilnya dihapus. Kan lebih bagus. Nah, lebih rapi. Ini juga sama yang di dalam. Diberikan garis bantu agar rata tingginya, kemudian ditulis pakai drawing pen. Lalu kalau sudah jadi, ya, pensil mekaniknya dihapus.
Itu. Itu ya. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, para mahasiswa bisa melihat ini ada dua garis ya di dalam kotaan ini. Ini kan ada tabel ya. Ini garis ini ya. Kemudian yang bawah ini pakai yang 0,2 atau 3 lah. Ya, monggo. Yang lainnya ini selain dua garis ini ya, itu pakai 0,5 sama. Yang dua garis ini pakai 0,2 atau 0,3. Ya. Untuk tulisan tinggi hurufnya yang di tabel ini sama, pakai 3,5 atau 4, monggo. Itu karena ini 21 ya, dibagi 3 itu kan 7 mili ya. Monggo lah mau dibuat 7, mau dibuat 3,5 atau 4 silahkan ya. Itu untuk tinggi hurufnya. Peringatan juga sama. Ini boleh peringatan atau keterangan ya, monggo. Mau dibuat keterangan atau peringatan juga bisa. Ya, ini tinggi hurufnya ya sama dengan yang tabel ini. Nah, yang membedakan yang bawah, kalau tadi kan pakainya ini judulnya yang VSM itu dudukan porosnya itu di situ apa? Pakai 14. Kalau ini judulnya juga sama pakainya 7 mm ya. Instansinya juga tinggi hurufnya 7, dudukan poros judulnya juga ini tinggi hurufnya 7, name dan nomor tugasnya juga sama. Ya. Nah, ini yang sering terjadi apa ya, kesalahan. Nah, ini ketika para mahasiswa itu menggambar simbol ya. Simbol itu sering salah. Ya, salahnya kenapa, Pak? Salahnya ketika kalian menggambar ini itu tidak disesuaikan dengan dimensi yang trapesium ini. Ini merupakan apa ya? Simbol atau gambar kerucut terpancung ya. Kerucut terpancung. Jadi ini ketika kerucut itu dilihat dari atas, kerucut terpancung yang dilihat dari atas, maka tampaknya seperti ini. Nah, ketika kerucut terpancungnya itu dilihat dari samping, maka akan tampak seperti ini. Ya. Jadi intinya diameter lingkaran kecil ini harus sama dengan lebar yang ini. Ya. Misal ini katakanlah diameternya 5, ya berarti ininya 5. Ya. Ini katakanlah ini 10 yang diameter luar, ya berarti ini juga 10. Ya. Kalau panjangnya ini monggo mau dibuat berapa silahkan. Yang penting intinya ini, ya diameter dalam harus sama dengan ini, diameter luar harus sama dengan ini. Seperti itu, ya. Nanti dibuat garis sumbu. Nah, seperti ini untuk penggambarannya. Jadi dia menandakan simetris kalau ini merupakan kerucut terpancung. Nah, itu ya untuk etiket. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.